Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Podis Podcast bersama OSIS. Jadi ini episode kedua ya. Episode sebelumnya itu mengundang kepala sekolah kita, Bapak Dikwan SPD. Kali ini saya mengundang salah satu narasumber dari sekolah kita juga. Mungkin kepada Bapak bisa diperkenalkan diri dulu Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roni Ismawan. Tahun ini saya diamanahkan menjabat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Anggana urusan sarana prasarana. Sehari-hari saya mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10, 1, 10, 2, 10, 3, dan 10, 4. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah perkenalan. Jadi gimana nih Bapak kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Terima kasih nanya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Oke, makasih Bapak udah datang ke sini Iya, Pak. sama-sama. Pasti masih banyak sih netizen Semansaga Pak yang belum tahu tentang apa sih tugas sarana dan prasarana di sekolah kita yang tercinta ini Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Tugas pokoknya adalah memastikan kelengkapan sarana maupun prasarana untuk peserta didik, dalam hal ini yang utama kemudian guru-guru dan perangkat-perangkat lain yang ada di sekolah. Kemudian bekerja sama dengan pimpinan dalam hal mengadakan penyusunan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana itu. Tentu saja dengan anggaran yang ada batasnya kita menentukan skala prioritas, dan skala prioritas yang utama adalah segala sesuatu kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu secara garis besar tugas sarana prasarana seperti itu. Iya, kasih Bapak. Selama menjabat nih Pak, kira-kira apa sih yang sudah terrealisasi dari Bapak sendiri gitu? Saya menjabat atau diamanahkan menjadi Wakasapras tuh pertanyaan yang tadi. Iya, diulang. Iya Pak, pasti netizen juga masih penasaran nih, apa aja sih yang sudah Bapak realisasikan di sekolah kita? Sebenarnya bukan saya yang merealisasikan, tapi ada pihak lain yang merealisasikan. Saya cuma mengusulkan saja, kemudian bikin anggarannya berapa yang tentu saja itu semuanya bersinergi, baik itu pimpinan maupun juga dari dinas pendidikan yang memberikan banyak kesempatan untuk kita untuk merealisasikan apa saja yang kita minta. Tentu saja ya yang seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa semuanya skala prioritas, mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan. Beberapa hal yang sudah lumayan berjalan seperti pengadaan lapangan, kemudian sekarang saya bekerja sama dengan pihak ketiga, peningkatan kualitas lahan parkir, kemudian penambahan lahan parkir, dan beberapa hal yang lain, kemudian kelengkapan sarana yang ada di sekolah, mebler di tiap kelas, kemudian sarana penunjang, whiteboard, segala macam kita usahakan untuk secepatnya kita realisasikan. Walaupun itu juga ini bermain dengan kesabaran. Benar. Beberapa hal pasti kita membutuhkan waktu dan kesabaran tingkat tinggi. Seperti contoh nih, kita diamanahkan mebler siswa jumlahnya sekarang ini 180 set meja dan kursi. Cuman masalahnya sekarang perakitannya, karena itu barang kita terima sampai proses perakitan. Masalahnya sekarang perakitannya ngantri sampai 30 sekolah. Oleh karenanya ya harus sabar, karena kita tidak menganggarkan untuk perakitan, karena itu memang include biaya yang dari dinas itu memang sesuai dengan perakitannya. Makanya ya harus sabar, dan itu kadang-kadang kesabaran itu yang menguji kita gitu. Tapi ya alhamdulillah selama ini ya kayaknya sih lancar-lancar aja. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih rencana gitu loh ke depannya yang pengen Bapak ajukan kembali gitu? Beberapa
beberapa uraian kerja itu sebenarnya sudah deal, tinggal tunggu waktu eksekusinya saja. Seperti laboratorium fisika itu sudah disetujui, tinggal eksekusinya saja. Kita tinggal tunggu dana dari pemerintah yang sudah memang sudah disepakati, kemudian kita tinggal lanjutkan. Kemudian juga mebeler siswa itu sudah dari dinas pendidikan sudah memang menjanjikan bahwa semua mebeler yang ada di kelas-kelas itu akan semua diganti. Cuman ya itu tadi, kita bermain dengan kesabaran, timingnya. Karena bagaimanapun juga kan pemerintah pasti punya skala prioritas. Ada sekolah yang harus didahulukan, ada sekolah yang harus dibelakangkan. Bagi saya selama KBM itu masih bisa dilaksanakan berlangsung, tidak ada alasan kita untuk menunda dengan alasan sarana prasarananya terbatas gitu. Jadi tinggal komitmen kita sajalah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya, semoga cepat terrealisasi lah Pak. Semoga itu juga kita nggak henti-hentinya doa lah, karena ya kalau dihitung usia sekolah kita ini sudah menginjak 20 tahun. Iya. Tapi untuk usia sekolah 20 tahun itu bukan sekolah yang tua, masih dalam tahap pertumbuhan. Masih banyak sekolah-sekolah sekarang yang sudah mapan, yang sudah yang sudah settle gitu. Memang usianya jauh lebih tua daripada kita. Tapi kita menuju ke arah sana. Yang penting kita on the track lah, bagus gitu ya. Selama itu kita dari tetap pada jalurnya, saya pikir ya kan Roma tidak dibangun dalam satu malam juga, pelan-pelan kita ya, bertahap lah. Iya, oke deh. Lanjut ke pertanyaan sebagai guru kali Pak ya. Ya. Jadi tahun kemarin kan Pak pada saat pembagian hadiah juga untuk siswa terbaik PAS nilai akhir sekolah. Jadi di situ kan Bapak juga menjadi salah satu guru terfavorit nih Pak. Wah selamat ya Bapak. Selamat untuk diri saya sendiri. Iya, nomor 1 lagi loh ya. Nomor 1 loh, berarti dipilih paling banyak. Makasih banyak. Jadi yang kedua di situ ada Bu Iin dan yang ketiga Pak Yugo gitu ya. Yang pertama Bapak loh, Pak Roni. Memang beliau ini adalah guru kesukaan saya pada saat saya sekolah. Jadi saya dulu juga agak pede, saya ini over pede. Saya dulu juga sekolah di SMA Negeri 1 Anggana, jadi dulu saya juga siswanya Bapak. Memang saya suka sekali kalau Bapak mengajar karena selain mengajarkan pembelajaran ya Pak, ada nilai-nilai yang Bapak masukkan juga. Tapi Pak, saya pengen tahu dong Pak tipsnya. Gimana sih caranya sampai-sampai Bapak itu bisa menjadi guru terfavorit pilihan nomor 1 lagi? Pertama, walaupun saya nggak terkejut dengan hasil, saya pun sebenarnya nggak terlalu berharap juga. Ya kan, berharap ya sedikit, mungkin banget kali ya berharap. Pesonanya memang loh nggak habis-habis. Jadi diri sendiri aja. Tipsnya pertama itu, nggak usah berusaha untuk menjadi orang lain. Sebab kalau berusaha untuk menjadi orang lain atau setiap datang ke sekolah kita mesti acting, memerankan tokoh tertentu supaya disukai orang, jadinya beban. Beban. Dan beban itu capek, harus kita tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha jadi guru yang normal aja, nggak usah terobsesi menjadi guru yang luar biasa. Ya kan? Kepingin jadi guru yang luar biasa, oke. Cuman kalau terobsesi, kayaknya nanti jadi beban juga. Mengalir aja seperti air. Jadi guru aja, seperti biasa. Jalankan tugasnya sesuai dengan kewajibannya, ya kan. Kalau contoh nih, kalau jam upacara lah, setiap hari Senin, jam 7.30 udah sesuai jadwal tuh. Udah kita berada di lapangan aja. Nggak perlu ada bel nyala gitu yang bunyi belnya itu, atau nunggu siswa berkumpul jam 7.30. Dimulai dari kita aja, udah kumpul aja di situ jam 7.30. Atau seumpamanya saya ngajar jam pertama jam 7.30 karena jadwalnya seperti itu jam 7.30. Ini untuk saya nih. Saya memastikan diri saya untuk jam 7.30 ada di kelas. Tidak di tempat lain. Ya kan? Jadi ada itu aja. Sehingga nilai yang kita sampaikan kepada siswa itu bukan sekedar omong doang.
Saya dulu pernah kuliah di Jogja. Di Jogja itu terkenal dengan plesetannya. Artinya plesetan itu ada beberapa kata yang diplesetkan gitu artinya. Ada beberapa plesetan singkatan. Seperti singkatan guru. Guru itu digugu lan ditiru, bukan wagu lan kleru. Artinya guru itu dicontoh dan diikuti. Bagaimana juga pepatah kita mengatakan ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya itu semboyan itu atau ungkapan itu sepertinya sederhana, tapi maknanya dalam. Artinya jadi guru, kita itu hidup seperti di akuarium. Orang melihat kita, memandang kita itu 24 jam gitu. Ya kan? Guru itu harus sempurna dalam tindakan dan perbuatan. Karena dia diikutin orang. Profesi-profesi lain mungkin tidak seperti guru. Orang itu, alhamdulillah guru itu ditempatkan orang kepada sosok yang sempurna gitu. Orang nanya, oh ini guru. Pasti label-label positif disematkan kepada guru. Benar. Iya kan? Oh guru itu seyogianya atau seharusnya pandai. Tempat orang-orang lain bertanya. Kemudian guru itu mestinya bersikap yang terhormat. Begitu juga orang lain memandang profesi guru itu. Dan kita yang berprofesi guru mempunyai tanggung jawab moral untuk membuktikan anggapan orang itu benar. Bahwa guru itu berperilaku yang bagus. Ya kita, tugas kita membuktikan bahwa anggapan guru berperilaku bagus itu benar. Dengan cara ya berperilaku bagus. Ya kan? Itu juga yang harus kita tularkan kepada anak-anak. Bahwa begini loh nak. Kalau masuk on time, jangan cuma sekedar dibicarakan saja, nanti jadi jargon saja. Kalau masuk on time, maka gurunya harus on time. Kalau kita menyuruh anak rapi, maka kita sendiri harus rapi. Kalau kita menyuruh anak itu berperilaku baik, bertutur kata yang bagus, ya begitu juga. Kita harus contohkan. Dan berharap, walaupun tidak berbanding lurus ya, serta merta gitu mereka mengikuti, berharap mereka mengikuti apa yang kita perbuat, rapi, berperilaku bagus, bertutur kata yang sopan, berperilaku apalagi praktek on time segala macam, kerapian, kebersihan, nilai-nilai yang bagus yang mestinya kita tularkan. Kan kita berharap guru itu kalau saya suruh milih mana siswa yang saya suka, yang berilmu yang bagus tapi adabnya kurang, atau adab yang bagus tapi akademika kurang. Saya lebih memilih yang kalau pilihannya cuma dua itu saja, saya lebih memilih yang walaupun ilmunya kurang tapi adabnya bagus, perilakunya bagus. Tapi kalau bisa kombinasi kebaikan antara kedua-duanya, perilaku bagus ditopang dengan keilmuan yang bagus. Jangan sampai yang kedua negatifnya, sudah adabnya nggak ada, ilmunya juga nggak ada. Kan bukan itu yang kita harapkan dari siswa. Minimal kita menelurkan akhlaknya lah. Tuh, gitu bukan. Benar. Jangan sampai lah Pak ya kalau misalnya ada siswa yang misalnya ilmunya kurang, adabnya juga kurang, gitu. Memang benar ya, kita nih kayak cerminan mereka juga. Betul. Pak ya. Yang saya rasakan juga sebagai guru ini, kalau kita di masyarakat pasti kita dipandang memang harus sempurna, betul ya Pak. Iya benar. Selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang membuat Bapak kesulitan pada saat mengajar? Kalau ada kesulitan pada waktu kita mengajar, manusiawi, pasti ada. Sesempurna apapun guru pasti mengalami. Karena tidak ada kondisi yang sempurna dalam waktu kita mengajar. Kitanya sudah siap, kelasnya nggak siap. Kelas siap, sarana prasarananya, guru siap, bisa jadi siswanya nggak siap. Karena proses belajar itu kan bukan
yang menentukan bukan satu pihak tapi semuanya. Tapi kita mencoba berdamailah dengan keadaan. Iya. Ya kan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan yang terbaik kepada siswa dengan alasan apa, sebenarnya keterbatasan perangkat, keterbatasan peralatan, atau seumpamanya siswanya kurang atau bagaimana. Lebih kepada komitmen kita sih jadi guru, berikan yang terbaik sampai di situ saja. Masalah nanti ada keterbatasan ya kita cobai, berikan sebaik yang kita bisa, itu saja. Yang dan itu yang saya lakukan dan akan terus saya lakukan, berikan yang terbaik yang saya mampu. Oh iya Pak, kira-kira nih Pak, kan kadang-kadang ada ya Pak anak-anak nakal lah gitu kan, mungkin kelihatannya nakal lah. Ya. Cara Bapak mengatasi kalau misalnya ketemu dengan anak-anak yang seperti itu gimana nih Pak? Kalau saya mungkin memilih terminologi nggak nakal, Bu Eka. Mungkin perilaku yang ya, lain daripada yang lain lah, unik. Agak lain. Iya, karena kalau nakal kita sudah kesannya itu memvonis, nakal nih anak nih. Kayaknya gimana ya? Saya pun kalau dibilang nakal, kayaknya bisa nggak terima juga. Mungkin unik saja lagi ya. Karena memang di usia SMA itu memang usia anak pada tahap mencari identitas diri. Ya kan, dibilang anak nggak mau, dibilang remaja atau dewasa belum menunjukkan sikap itu. Iya benar. Nah itu, jadi dibilang anak-anak pasti nggak mau mereka. Kamu tuh masih anak-anak, pasti nggak mau. Iya kan? Kelihatan memang. Nggak ada anak-anak usia umur 15-16 kalau dibilangin anak-anak mau, pasti berontak dia. Benar. Tapi dibilang orang dewasa juga nggak menunjukkan perilaku itu. Tanggung jawabnya masih kurang, kemudian masih sering agak bias membedakan oh ini baik atau ini enggak. Kadang-kadang yang mereka tahu itu enggak baik masih dilakukan juga. Oleh karenanya ya kita ngikutin aja lah apa maunya mereka itu gimana, sepanjang kemauan mereka itu atau perilaku mereka itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau nggak bisa ditolerir, nah itu kita harus ngambil tegas tuh, garis tegas tuh. Kamu boleh melakukan A, B, C, tapi sampai C aja. Kalau D nggak boleh udah. Oh. Iya, kita apa ya, bikin semacam kesepakatan, MOU lah, Memorandum of Understanding. Mas, Mbak, kalian boleh aktualisasi sampai garis ini, tapi kalau garis ini udah kelewatan ini, nggak bisa ditolerir. Dan mereka disuruh bersepakat untuk itu, bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang kita bikin. Itu saja. Jadi kalau sudah kesepakatan itu dan kita harus tegas dengan kesepakatan itu. Kalau kau melanggar kesepakatan ini, garis ini, maka tentu saja ada penaltinya begini. Untuk melatih mereka bertanggung jawab terhadap pilihan yang mereka ambil. Karena bagaimanapun juga itu tadi, umur 15, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu kadang-kadang mereka masih mencari identitas diri. Masih masih kebingungan terhadap status mereka ini. Proses psikologinya kan masih panjang tuh untuk pada tahap kedewasaan. Tergantung proses pendewasaannya di rumah seperti apa. Apakah keluarga mereka kondusif dalam rangka membentuk karakter mereka, kan belum tentu juga. Ya kan? Di sekolah juga begitu juga. Apakah suasana sekolah, keadaan sekolah kondusif juga dalam pembentukan karakter mereka? Belum tentu juga. Ada yang kondusif, ada yang enggak. Kalau mereka lebih berkubang dengan teman-teman yang negatif, bisa jadi mereka jatuh kepada negatif. Nah, disitulah tugas guru kadang-kadang selalu mengingatkan. Jangan henti mengingatkan. Jangan lelah juga mengingatkan kepada anak-anak bahwa ini loh, perjalanan kalian masih jauh, bahwa adalah penting mempunyai akhlak yang baik. Bagaimanapun kita kepingin seluruh anak-anak kita itu dikenang sebagai orang yang baik. Walaupun balasannya orang baik belum tentu diperlakukan baik. Tapi kan itu bukan alasan kita berhenti jadi orang baik. Tetaplah jadi orang baik, itu saja. Oh iya. Makasih Bapak. Senang banget dengar jawabannya Bapak ini ya. Gak juga biasanya beda ngarangnya. Apalagi ya, saya sampai bingung loh karena jawabannya ini bisa mencakup hampir semua pertanyaan saya, ya kan?
Iya benar. Selanjutnya nih Pak, kira-kira kedepannya siapa tahu Bapak ada mau memberikan masukan kepada guru-guru yang lain gitu. Kalau masukan saya agak sungkan mereka, karena bagaimanapun rekan-rekan kerja saya itu banyak yang lebih senior dibanding saya, lebih dulu makan asam dan garamnya pendidikan. Bagaimana KBM itu harus dilaksanakan, saya pikir mereka lebih paham ketimbang saya. Saya lebih ingin mengungkapkan otokritik atau kritik mungkin kepada saya sendiri. Semoga saja di hari ke depan saya ini bisa bisa menjadi guru yang biasa saja. Artinya guru yang biasa ya melakukan tugas-tugas biasa seorang guru, tidak henti dan tidak lelah untuk mengingatkan saya sendiri pribadi untuk tetap menjadi orang yang baik, dan tidak berhenti, tidak lelah mengajak siswa-siswa saya yang lain atau mungkin rekan-rekan yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan, karena pendidikan ini investasi bagi tidak saja daerah kita tapi juga bangsa kita. Sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara maju pasti berkonsentrasi terhadap bidang pendidikan ini lebih daripada bidang-bidang yang lain. Walaupun bidang-bidang yang lain juga tidak bisa ditinggalkan, tapi bidang pendidikan ini pasti mengambil porsi perhatian yang lebih daripada bidang-bidang yang lain, karena itu investasi. Benar. Generasi dari generasi pendidikan selalu mengambil peran yang penting bagi setiap kemajuan zaman. Berapa banyak negara-negara maju itu dulunya juga terpuruk. Contoh seperti negara Jepang yang sekarang maju. Pada waktu Perang Dunia Kedua mereka babak belur itu. 2 bom atom telah menyerang 2 kota mereka, itu Nagasaki dan Hiroshima. Yang pertama kali diinventarisir adalah berapa jumlah guru, bukan profesi yang lain. Begitu juga seperti kebangkitan ekonomi Malaysia sekarang ini. Pada beberapa tahun yang lalu bahkan mereka berani mengimpor guru dari Indonesia untuk kemajuannya. Sekarang mereka sudah menerima hasilnya. Generasi mereka sekarang, kita harus akui bahwa Malaysia lebih maju daripada kita. Nah itu, oleh karenanya ya mungkin relatif ya, kita lihat sekarang ini mungkin relatif pendidikan negara kita itu memang masih kemajuannya lambat di daerah-daerah tertentu, karena mungkin ya kesenjangan keadaan kondisi dari satu daerah ke daerah yang lain. Ada di daerah khususnya di Pulau Jawa yang maju pendidikannya, kemudian di daerah-daerah yang lain yang lebih terpencil, lebih terpelosok, di daerah pesisir mungkin pendidikannya agak lambat, ketersediaan sarana prasarananya, kemudian ketersediaan guru-gurunya, tenaga pengajarnya. Tapi kita ya jangan sampai mematikan semangat kita untuk tetap memajukan pendidikan, dan terutama di daerah kita ini saya pikir perhatian pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur, di mana tempat kita berkoordinasi atau menjadi bawahannya, saya pikir perhatiannya sudah sangat baik. Tingkat kesejahteraan guru diperhatikan, kemudian sarana prasarana relatif dipenuhi, kemudian tinggal kitanya aja lagi, komitmen kita tentu saja. Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya mengajaklah semua pihak, terutama kepada diri saya sendiri, mari kita berikan yang terbaik potensi diri kita kepada kemajuan pendidikan kita, karena bagaimanapun juga mengajar itu nyeni, tidak saja kewajiban tapi juga menyenangkan mestinya. Berinteraksi dengan orang itu salah satu kegiatan favorit saya tuh. Ya, terlihat Pak. Iya, berbicara, bercakap-cakap seperti ini, menyenangkan buat saya. Oleh karenanya kemarin pada waktu wabah COVID-19 yang dimana kita kemudian metode belajarnya dirubah jadi mode daring, itu sesuatu yang yang menggerogoti
jiwa saya tuh. Karena saya bukan tipe orang yang suka seperti itu. Bukan tipe orang yang ngomong itu pakai media. Saya sukanya ngomong itu langsung, face to face, tatap. Karena dari situ saya dapat feedback. Oh, anak ini nyukai saya apa enggak nih? Ini materi saya kira-kira bisa diserap apa? Kan dari ekspresi kita bisa tahu tuh sebagai guru, ya kan? Iya, Pak. Nah itu, jadi karena mengajar menjadi seni itu, makanya sekarang ini, walaupun saya mesti jujur, pada waktu saya kecil atau sekolah dulu, guru itu bukan cita-cita favorit saya. Tapi setelah saya jalani, ternyata guru ini menyenangkan. Bertemu dengan seseorang, kemudian bercakap, kemudian menjadi bagian, walaupun kontribusi saya kecil ya dalam perjalanan hidup mereka, tapi setelah mereka lulus kemudian menjadi sembari, agak menyenangkan. Kita paling tidak bisa berbicara kepada diri kita sendiri, oh paling tidak saya pernah ikut mewarnai perjalanan hidup mereka. Nah itu menyenangkan sekali. Oleh karenanya bagi teman-teman ini yang atau murid-murid saya yang bercita-cita kepingin jadi guru, tetapkan tekad kalian, jadi guru itu menyenangkan. Iya. Selain itu juga kan amal jariah kita. Nah itu BK. Ya. Jadi bisa dikatakan ya Pak, kalau misalnya guru itu penting Pak ya? Sangat. Iya. Karena guru itu di kejadian COVID itu telah membuktikan bahwa peran guru itu nggak bisa digantikan. Benar. Oleh mesin sekalipun. Beda banyak dengan profesi-profesi yang lain yang bisa mungkin digantikan oleh alat, ya, operator mungkin bisa digantikan dengan mode suara segala. Tapi guru mungkin media mengajarnya saja yang mungkin bisa dibantu, tapi keberadaan guru sangatlah penting, ya kan? Ya, benar. Guru juga ya sudah melahirkan dokter, perawat, bidan. Iya. Intinya sampai presiden ya Pak juga. Oh pastinya. Pasti jadi. Guru itu dalam arti luas guru nih. Iya. Nggak cuma guru yang ngajar di dalam kelas saja. Bahkan ustadz juga guru kan. Dia mereka itu menyampaikan, mentransformasikan ilmu. Saya pikir semua profesi yang mentransformasikan ilmu kepada orang lain, maka saya pikir bolehlah mereka dianggap sebagai seorang guru. Apakah yang diajarkan itu ilmu agama atau ilmu dunia? Saya pikir sama lah, kita tanggung jawab kita sama, ya kan? Apakah itu masalah kesehatan segala macam. Itulah tadi saya bilang COVID-19 itu membuktikan bahwa peran guru itu nggak bisa diganti oleh apapun juga. Oleh karenanya ya saya juga mengharap bagi pihak-pihak lain yang mungkin saja masih berpikiran negatif terhadap guru gitu ya. Kadang-kadang guru ini banyak juga, walaupun kita ngajar niatnya baik, ada juga masih yang nyinyirin guru segala macam. Apalagi yang COVID kemarin kan enak nih guru nih nggak ngajar, cuman Zoom saja, pakai Zoom meeting, duitnya nggak kurang. Percayalah bahwa menyiapkan metode belajar daring itu lebih sulit daripada metode belajar tatap muka. Benar Pak. Iya kan? Saya setuju banget itu. Dan itu jadi pembelajaran bagi banyak orang tua. Mereka disuruh ngajar anaknya sendiri di rumah, itu merasa bagaimana sulitnya. Itu baru ngajar anak sendiri loh. Belum seperti guru yang 36 orang, anak orang lain di dalam satu kelas. Kita ngajar anak orang lain ini. Sementara orang tua ngajar anaknya sendiri aja sudah kesulitannya luar biasa. Apalagi ngajar anak lain. Dan itu kan sudah membelajarkan sesuatu tuh kepada orang lain. Bahwa ternyata tugas guru itu gak mudah. Benar. Berat, tapi walaupun berat, lagi-lagi saya mengambil kata menyenangkan. Jadi guru itu menyenangkan. Mungkin itu juga kali yang bisa membuat Bapak jadi guru favorit nih. Mungkin slogan itu menyenangkan ya. Iya, menyenangkan. Mudah-mudahan gitu juga dialami lah oleh siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Amin. Ya. Jadi nih Pak, kan kita punya acara ini nih Pak, baru 2 episode nih. Kira-kira ada masukan ke apa atau respon Bapak lah terkait acara ini dulu. Pertama, respon saya sungguh sangat senang kalian berkreatif seperti ini. Ada beberapa hal yang dalam waktu-waktu terakhir ini sebenarnya membuat saya
khawatir gitu loh dengan perilaku atau tingkah laku siswa-siswa. Ini secara umum, tidak saja SMA Negeri 1 Anggana, remaja lah. Di beberapa tontonan TV kita sering mendapatkan berita laporan bahwa ada remaja A melakukan tindakan yang negatif, ada remaja yang lain juga melakukan hal yang sama. Sungguh sebagai guru dan orang tua, kita merasa sangat khawatir dalam pola perilaku, dan itu sebetulnya bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat. Bagaimanapun juga perilaku mereka itu juga bisa jadi dampak dari perilaku kita juga. Mungkin kita abai menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Ada baiknya kita introspeksi, bertanya kebaikan apa yang telah kita buat hari ini, ya kan? Tidak saja kebaikan yang untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk orang lain. Mestinya kita bertanya setiap hari, kebaikan apa yang telah saya perbuat untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab, mudah-mudahan itu jadi investasi kita. Dan kegiatan ini sungguh menyenangkan, terutama sekolah kita ini ya. Iya. Sekolah kita ini nggak di tengah kota. Benar. Kita termasuk di pinggir lah. Iya. Untuk kabupaten Kutai Kartanegara, letak Anggana dengan ibu kota kabupaten yang ada di Tenggarong itu jauh banget. Benar. Iya kan? Jauh banget. Tapi hambatan jarak, apakah itu ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, tidak mematikan wawasan kita terhadap teknologi. Kayak gini kan, kegiatan-kegiatan podcast seperti ini kan pada teknologi nih. Iya, benar. Iya kan? Sound systemnya, kemudian direkturnya atau sutradaranya, segala macam, editornya, segala macam. Itu kan pada teknologi, harus skill orangnya. Oleh karenanya dilaksanakan oleh anak-anak yang kreativitas tingkat tinggi. Nggak bisa anak-anak yang biasa-biasa aja bisa melaksanakan kegiatan itu semua. Dan saya mengapresiasi apa yang telah OSIS SMA Negeri 1 Anggana lakukan. Mudah-mudahan podcast kali ini nanti ke depan tamunya nggak cuma dari kalangan internal. Iya. Kan bisa dari kepala sekolah, saya sudah ini sebagai salah satu wakil kepala sekolah. Bisa jadi nanti kita panggil lah atau diundang lah tokoh ataupun sosok yang lebih inspiratif yang berasal dari luar SMA Negeri 1 Anggana, ya kan? Ya mungkin saja kehadiran tokoh-tokoh itu atau sosok-sosok itu bisa memberikan warna baru gitu, ya kan? Pemikiran baru, bagaimana pendidikan ini nanti akan dibawa ke depan, bagaimana sekolah kita nanti kemajuannya seperti apa kepinginnya. Biasanya memandang dari jauh itu lebih objektif ketimbang memandang dari dekat. Kayak kita mandang lukisan tuh, kalau terlalu dekat agak sedikit yang bisa kita lihat. Oh iya, benar. Paham. Tapi kalau kita pandang agak jauhan, kayaknya perspektifnya lebih luas tuh. Kita bisa lihat, oh ternyata begini pandangnya. Nah begitu juga kita ini. Kita terlihat sekolah kita ini mungkin baik-baik saja karena kita tiap hari ada di sini. Iya. Tapi bagi orang luar yang lihatnya dari jauh gitu, yang lihatnya mungkin SMA Negeri 1 Anggana ini perlu pembenahan di arah sini. Mungkin yang kita bangun jiwanya dulu deh. Seperti lagu Indonesia Raya itu kan yang dibangun kan jiwanya dulu, baru badannya. Iya. Ya kan? Kita harus bangun jiwanya dulu. Maksudnya jiwanya di sini kan berarti sesuatu yang berkaitan dengan tekad, ya kan, komitmen, passion atau gairahnya itu dulu deh yang digalakan. Nanti baru perlahan-lahan badannya, kemudian sarana pendukungnya, fisiknya, ya kan. Tapi berapa banyak keberhasilan itu ditentukan oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengan sarana prasarana, tapi dengan komitmen, tekad hatinya. Berapa banyak itu penemuan kan kita bisa lihat itu penemuan yang hebat di zaman lalu itu fasilitasnya nggak seberapa banyak, tapi mereka mengeluarkan pemikiran yang luar biasa. Mungkin itu jadi podcast ini salah satu mungkin pemicu kemajuan. Amin. Di SMA Negeri 1 Anggana. Dari podcast ini mungkin dilahirkan
ide-ide brilian, bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi siapa tahu juga orang-orang yang di balik layar podcast ini, apakah itu kameramen, sutradara, editor, bisa jadi ini langkah awal mereka menuju kreasi-kreasi mereka yang lebih hebat. Kita tidak tahu orang-orang yang di balik layar ini bisa jadi sutradara hebat, nanti Pak ya kan, editornya bisa jadi editor hebat, bisa lagi, ya kan. Kan sekarang nih industri-industri kreatif itu kan yang harus dimajukan, ya kan. Jadi seyogianya mungkin tidak juga SMA Negeri 1 Anggana, mungkin sekolah-sekolah yang lain itu memberikan ruang yang luas bagi anak-anak untuk berkreativitas. Itu karena saya yakin bahwa ke depan maka industri-industri kreatif ini akan mengambil peran di dalam kemajuan teknologi yang akan datang. Saya yakin itu, Bu Eka. Amin. Mudah aja insya Allah nanti mereka jadi anak-anak hebat lah Pak yang di balik pasti. Ya, Yang penting optimis lah ya. Oh iya. Optimis. Siap Bapak. Iya Bapak, karena waktunya sudah menunjukkan ya sepertinya nih ya. Terima kasih Bapak sudah mau datang. Sama-sama Bu Eka. Bahasa kita di sini jangan jerah lah Pak ya. Siapa tahu nanti lain kali Bapak diundang lagi. Oh mungkin. bisa, yang penting kan deal dulu. Oh iya. Berapa harus kalian siap Bapak. Siapkan untuk pemanggilan saya berikutnya. Oh iya. Mungkin lain kali jadwalnya nanti jangan pada saat Bapak puasa kali Pak ya. Ya enggak juga sih. Puasa tuh jangan dijadikan kendala, Bu. Oh iya. Iya, toh kita juga pada waktu proklamasi kan bulan Ramadan juga puasa juga. Oh benar. Iya kan? Jadi nggak ada kendala bagi kita untuk beraktivitas, untuk mengurangi kita aktivitas gara-gara puasa. Iya kan? Mengalir aja seperti air. Jadi sekali lagi saya ucapkan makasih Bapak udah datang. Oke. Buat netizen Semansaga. Oke. Untuk selanjutnya insya Allah nanti akan ada bintang-bintang tamu selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin hari ini guru kita Bapak Roni Ismawan. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya di Podis Podcast bersama OSIS. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.